Ya Miss, ini lagi galau Miss sama istri saya Miss. Galau sama istrimu, kenapa istrimu? Istriku kan eh TKW Singapura Miss. Ada Terus 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan terus? Ya, tahun 2 bulan. Nah, kemarin kan ada kabarnya seminggu yang lalu lah. Mm-mm. Dia itu ada ngomong-ngomong mau nambah kontrak ya kan. Mm. Nambah kontrak. Tapi saran aku tuh ngomongnya nggak ini apa, saya nggak ngizinkan gitu Miss. Lah kenapa Udah kamu nggak jangan nambah ngizinkan? kontrak. Kenapa kamu nggak Kita ngizinkan? bikin gimana? Kenapa kamu nggak ngizinkan? Gini Miss, kalau menurut saya Miss, Mm-mm. kalau kalau kita pisah jauh gitu kan, Mm-mm. saya juga ada usaha di sini meskipun kecil tapi setidaknya saya bisa lah nutupin. Mm-mm. Terus? Mampu lah, masih mampu gitu kan. Kalau Mm-mm. buat hal-hal yang kedepannya yang kecil gitu, yang sederhana saya mungkin bisa nih Miss. Tapi kalau yang besar-besar mungkin agak susah soalnya usahanya masih merintis juga Miss. Oke, terus? Udah kayak gitu dia baru-baru ini ada cekcok lah sedikit masalah sama istri. Mm-mm. Dia mau gugat gitu Miss gara-gara masalah itu. Oke, terus? Ya dia kan mau gugat cerai Miss sama saya Miss. Mm-mm. Terus? Gimana nih solusinya Miss? Iya, awalnya kan nggak segampang itu tiba-tiba gugat cerai dong. Pasti itu ada awal-awalnya Iya. yang lebih parah lagi. Saya rasa nggak segampang itu kok permasalahannya. Apa? Masalah apa awal-awalnya? Hah? Kayaknya nafkah sih Miss. Nafkah apa? Nafkah batin atau nafkah lahir? Enggak, dia selalu menuntut. Kan aku dulu kemarin kan di kampung kan usahanya itu kan belum ada gitu kan, kerja Terus? sama orang. Udah Terus? kayak gitu pas lebaran saya berangkat nih ke Riau. Saya Terus? buka Mm-mm. usaha jualan gitu karena basic saya kan tukang Pedagang, jualan kan, jualan makanan pedagang. kayak gitu. Terus? Merintis dari awal lebaran ya sampai sekarang dimodalin sama istri Miss gitu kan. Terus? Saya di sini ya baik-baik aja Miss, nggak neko-neko lah, nggak main-main, Mm-mm. betul-betul berjuang. Cuman di sini keadaannya usahanya itu apa namanya nggak sesuai harapan gitu, tapi Mm-mm. masih bisa bertahan gitu. Mm-mm. Terus? Saya kemarin minjem uang sekitar 18 juta mungkin ya Miss Mm-mm. dari istri saya. Mm-mm. Dan sebelum itu nggak ada kejadian yang lebih lebih ini lagi. Kejadiannya lebih apa? Kalau lebih apa namanya lebih lebih heboh lagi gitu kan. Mm. Menurut aku biasa-biasa aja, tapi komunikasi sebelum sebelum ini Miss, Mm-mm. sebelum adalah sekitar 1 bulan komunikasi kami itu masih baik gitu kan. Tapi Mm-mm. setelah sebulan ini komunikasi kami ya susah diteleponin kan, ada jam-jamnya saya tahu sendiri. Dia lagi ngegosok, dia lagi istilahnya istirahat kan. Kalau saya kan ingin apa ada kabar lah gitu, Mm-mm. suaminya gitu. Ada Mm-mm. kabar di chat atau ngabarin, saya selalu ngabarin dia ya kan lagi ngapain, lagi gimana lah, istirahat. Bahkan dia sering dulu kan kemarin sakit cuman nggak terlalu parah kan. Saya apa namanya saya tekankan nggak berangkat lagi karena itulah Miss, saya kasihan ya kan, kasihan dia ada penyakit Oke. penyakit tapi nggak tahu sih apa ya. Oke, kamu nyuruh dia Kayak gitu. pulang. Sementara uangnya Hmm. 18 juta kamu habisin. Lah bagaimana dia Nggak bisa habis loh pulang? Mas ya. Oke, kamu ngomong dulu.
itu nggak habis, Miss. Saya beli motor, saya beli gerobak di sini buat jualan, Miss. Saya nggak habis buat poya-poya, betul-betul ada gitu. Ngerti, tapi kan bisnis Hmm, itu tidak bisa menjanjikan langsung berhasil kan, butuh waktu kan. iya, iya, Kan iya, Miss. bisa dianggap nih, sekarang kamu beli gerobak, beli sepeda motor. Artinya Hmm, uangnya ada atau habis? habis-habis. Ya udah, ngomong aja habis. Ya wajar dong kalau istri mau terus lagi. Terus kamunya Hmm, marah-marah, kamunya minta waktu. Udah minta uang, minta waktu. Karena dia di sana kan iya. belum tentu ada waktu juga. Kayak Oh setiap iya. hari nih, mbak saya yang jaga orang tua saya. Nih, biasanya dia bebas Hmm, teleponan sama anaknya, teleponan sama suaminya bebas. Tapi tiba-tiba waktunya itu berubah. Keluarga saya yang dari Australia hmm, tiba-tiba datang, keluarga saya yang dari Cina tiba-tiba datang. Dan biasanya dia nggak bisa ngangkat telepon lagi karena di rumah udah banyak orang. Ya harusnya kalian iya, iya. difahami. Bukannya malah Hmm, marah-marah karena nggak bisa ngasih waktu kalian. Yang kasihan tuh mereka tertekan. Biasanya bebas, iya biasanya. Tapi emangnya kamu bisa menduga kejadian apa di rumah majikan? Biasanya bebas, kenapa sekarang nggak ya. bebas? Karena memang ada waktunya nggak bebas. Biasanya nggak bersih-bersih. Saya itu nggak pernah banting barang ya. Saya marah sekali tuh banting barang. Saya punya mbak-mbak itu semua tahu saya nggak pernah banting barang. Tapi saya marah pol banting barang. Rumah berantakan, teleponan nggak ada masalah. Tapi barang-barang rusak saya pasti marah gitu loh. Jadi Hmm, sama kayak istrimu. Biasanya boleh teleponan nih, seperti ini, seperti itu. Kenapa sekarang nggak bisa teleponan? Ya karena keadaan berubah. Ngerti? Orang ngerti, itu, ngerti. orang itu punya masanya untuk baik. Kadang-kadang boleh dong kita kecewa juga sebagai majikan. Bener nggak? Iya, iya. Ya Betul, Miss. jangan nuntut, dia tertekan. Kenapa sih di telepon nggak diangkat-angkat? Kenapa sih ada masalah ini ya seperti itu? Akhirnya kita muntap, akhirnya kita emosi. Ya nggak bisa sesuai dengan harapanmu, nah. Jam segini aja baru selesai mandi. Mandiin anak baru rehat tuh, dengerin. Jam segini, kita itu jam 12.30. Itu masih mandiin anak majikan. Belum tidur dianya. Ngerti nggak? Paham, Miss, paham. Jangan menang sendiri. Oh saya paham banget tentang dia. Nggak bisa kamu paham banget. Karena rute kehidupan majikan berbeda. Biasanya kamu teleponan nggak apa-apa. Tiba-tiba majikan ngomong, kenapa sih kamu telepon aja terus? Kalau nggak aku pecat kamu deh. Kayak mbaknya tadi baru 5 bulan. Itu punya goncangan juga. Itu ada yang bilang 13 tahun sama majikan aja belum tahu temperamennya majikan. Mereka mampu bertahan itu bukan karena aku betah, karena butuh. Kamu sekali minta 18 juta, gak bongko bojomu. Enggak, Miss. Gini ya. Enggak semuanya langsung segitu, Miss. Ngerti, Awalnya itu kan, iya, ngerti. awalnya cuman, Tapi kan totalnya gimana, tetap Miss? 18 juta toh. Kalau kerja di Indonesia kan sampai bongko-bongko. Bener gak sih? Ya, Mati-matian kan kalau kerja kerja, Miss. 18 juta. Hmm, Bener gak sih? hmm, 18 betul, juta itu Miss. berat gak sih? Kecuali kamu pengupas bawang. Mau daftar ikut pengupas bawang gak kamu tuh? Duh, kok Tahu-tahu, ketawa? Miss. Kok ketawa? Lelah iya. Kecuali Iya, istrimu iya, tukang betul. pengupas bawang. Itu baru keren. Lah istrimu babu ngosek WC. Cari sisa-sisa uang. Suruh istrimu pulang kasih pekerjaan ngupas barang sana. Duh, gimana tuh kamu itu? Paham ya nak ya? Karena dia sangka Paham. emosinya, dia memilih untuk cerai aja deh. Males deh sama kamu, muak deh sama kamu. Karena kamu itu nuntut tapi nggak ngertiin. Paham nak? Paham, Miss. Jangan jahat. Istrimu lagi berjuang. Kok kamunya malah nggak teli itu loh. Ngerti?
Duh, Oh, ngerti paham Miss, paham. paham Tapi ya? paham Miss. Jadi meminta Boleh maaf, nggak? minta maaf aja dulu sama dia. Siapapun yang salah, Hmm, siapapun yang benar, saya tidak tahu dalam rumah tangga. Satu hal iya, aja, majikan itu tidak bisa diduga-duga. Ngerti nggak? Sekarang on paham. this ekonomi, di zaman sekarang ekonomi itu lagi anjlok. Majikan juga punya tekanan. Ini Hongkong aja gajinya mau diturunin. Tapi kita nggak Ya, heboh. Kenapa? Ya biarkan saja, yang penting kita bekerja. Ngerti? ngerti Miss. Yang Saya pen juga mm, udah bilang juga nih Miss. Gini mm, loh Miss, saya juga ada minta maaf sama istri. Dia kan udah ngomong kayak gitu ya, udah mau minta gugat cerai. Saya minta maaf. Apa namanya? Lolian. Kalau mau lanjut kontrak silakan, asalkan jangan pisah, jangan cerai. Soalnya dalam hati aku Lovan tuh sih. pingin membalikan itu semuanya itu yang Tiga. Iya. saya diberikan sama dia tuh, pingin membalas lebih Ngomong saya. lebih besar gitu loh Miss. Ya pengen lebih besar, tapi Ah, ojo gedabru saja kamu itu. Ya gimana Miss? buktikan. Kamu orang mana sih? Saya orang orang Garut Miss, tapi dikit-dikit bisa bahasa bahasa apa Jawa, Orang Garut nggak bisa bahasa Jawa. bisa dikit-dikit. Maksud saya gini loh, kamu ingin meminta maaf, ingin memperbaiki hidupmu, ya jangan menekan, Iya, karena dia udah cukup tertekan. iya Miss. Kalau kamu janji mau membahagiakan dia, telek pada waktunya, tai kamu itu. Bahagiakan dulu, baru ngomong. Karena perempuan itu nggak butuh janji-janji manis. Kalau berjanji-janji manis, kebanyakan udah kena kan kencing manis. Ngerti nggak? Ngerti paham. Jangan sakiti perempuan, bisa nggak sih? Tuhan ampuni aku. Majikan di luar negeri itu tidak ada yang tahu, tiba-tiba kayak hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba kena angin badai. Majikan Hongkong kayak gitu. Ekonomi sekarang lagi anjlok. Saya tidak menyalahkan kamu pingin usaha lah, usahamu aja kayak kampret. Bagaimana mungkin kamu nyuruh istrimu pulang? Ngerti? Paham Miss. Masa harga dirimu lebih mahal daripada bawang? Duh, Iya Miss. ketawa lagi. Duh. Oh, Aku semangat loh Miss. semangat Miss, ya. aku semangat gitu. Iya betul, semangat Ya, sama Miss Yuni minta tuh. maaf sama Senang melihat istrimu. Miss Yuni. Minta maaf sama Oke. istrimu. Nggak peduli siapa yang salah atau benar. Tapi percuma kamu minta Iya. maaf, tapi kalau kamu ngomel-ngomel aja mulutmu itu. Enggak Mama, Miss, saya akan buktikan Miss dengan mama transparan kenapa yang nggak ada Miss. waktu sih? Ini aku SMS loh, aku ini loh, aku itu. Dan ingat, Kak, dia bisa telepon kamu itu karena mencuri waktu. Makanya teleponmu kalau Iya dia ada betul. yang telepon, langsung dimatiin telepon orang lain. Ngerti? Ngerti Utamakan Miss. istrimu. Oke Miss. Kalau kamu suamiku tak ganti bawang kamu itu. Bawang kupas kamu itu. Ngerti berapa kilo kamu bobotnya? Saya sekitar 50 Miss. Mahal itu, udah berapa juta itu. Sekilonya aja 700.000. Tak kupas nanti kamu. Tak jadikan bawang, baru tahu kamu nanti. Iya Miss. Ya Miss, wes. makasih banyak ya. Ya wes. Hati-hati ya sayang ya. Sehat Nanti selalu ya. jaga istrimu ya. Jangan dimaki-maki, jangan disalah-salahin. Yang paling benar adalah dia. Ngerti nggak? Biar dia nggak ditukar tambah Oke, sama siap. Bangladesh ya. Amit-amit Miss. Iya makanya jaga istrimu ya nak ya. Doain aja Miss ya. Oke siap sayang. Oke terima kasih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi tidak menyalahkan laki-laki juga ya. Kadang-kadang memang, maka dari itu kita harus ngasih tahu laki-laki, standar kalian itu harus diubah. Saya memang tidak mendukung ya kalian maki-maki suami, marah-marah suami, itu nggak ada. Laki-laki bagaimanapun tetap harus dihormati. Laki-laki tetap harus dihormati ya.
Miss, kalau laki-lakinya cuman model kundul doang masih tetap dihormati. Nyatanya kamu mau kok sama kundulnya. Kalau enggak, kenapa kamu harus nikah sama dia? Udah tahu mau kondo? Ya otak kamu aja yang nggak jalan. Udah tahu mau kondo, ngapain kamu bareng sama dia? Yang cengok tetap kita. Kita sebagai perempuan. Masa iya sih laki-laki mau kondo kok dipertahankan? Sing cengok kamu. Udah tahu mau kondo, kenapa kamu nikah? Leres sama pembuatan? Ya tentunya dibuang. Zaman-zaman sekarang itu laki-laki lebih memilih penampilan. Kenapa? Karena perempuan lebih mengejar penampilan. Oh enggak Mi, saya lebih suka laki-laki apa adanya. Alah gombal. Kowe gak dijak shopping mall nesu-nesu. Makanya banyak laki-laki memilih untuk menjadi ganteng dan mau kondo aja. Kenapa? Ya karena standar kalian ketinggian. Standar kalian yang ketinggian. Kalau nggak ganteng nggak mau. Kalau nggak tajir nggak mau. Laki-laki tajir seleranya bukan kita. Saya melepas mau kondo 20 tahun. Nah, itu loh. Jadi, udah tau mau kondo, ya jangan diteruskan. Cengok. Wong yang jatuh cinta sing wedok sampai merambat-merambat gitu loh. Udah tahu suaminya orang, wong yang ngiclik kayak mbak suaminya orang. Kalau kamu tidak ingin ngingoni mau kondo, ya jangan kenalan sama mau kondo. Karena gini loh, laki-laki ganteng, keren, tampan, mapan, sudah ada yang punya. Sudah ada yang punya. Yang tersisa adalah laki-laki mau kondo yang selalu tampil di media sosial, sok-sok kaya, sok-sok sweet. Terus awakmu tergelincir di dalam lubang-lubang buaya. Buayamu, enggak lah, aku lebih memilih laki-laki yang bekerja telek. Nyatane lek ndek TikTok kan awakmu bayu lek nek arek lanang ganteng. Sing elek sing nyambut gawe karo wedhus kae mau skip. Wong sing nyambut gawe ngarit mau skip. Jajal anak wong lanang ge jas ganteng titik. Langsung mau tonton. Penontonnya sampai 5.000 sampai 6.000. Ya berah, laki-laki sing brotot-brotot kae. Ya berah. Kok apok bahasan ketemu tibake filteran. Tibake filteran, Mbak, ngerti? Jadi sekarang laki-laki yang kerjanya mempeng, itu kamu nggak noleh rek. Kowe iki seneng ngamu sing mau golek wong lanang romantis. Tapi dompet kritis. Terus kalian pingin dicintai secara ugal-ugalan. Pingin ditemani siang dan malam. Ngoceng bojomu ya kerja. Ngarit. Iya benar. Ngarit. Apakah ngarit itu jelek? Tidak. Ngarit. Golek suket. Lah wedhuse 15 apa 20? Hah? Iya benar. Pokoknya sekarang itu jangan pula kalian salahkan laki-lakinya. Karena kalian itu mencari laki-laki yang bisa menemanimu 24 jam. Pertama. Kedua, kamu itu pingin punya laki-laki yang tampangnya menawan. Untuk konti rek, tampan, menawan, punya waktu. Bener gak sih? Romantis, rokok, makan gratis. Ya itu. Keromantisannya kamu yang harus bayar. Aku nggak nganu DM, like kamu mau WA saya langsung, telepon saya. Aku nggak ngechat DM, jangan caper di sini. WA ke saya langsung, itu ada nomor saya. Gawayamu niku standarte wong lanang kudu ganteng, kudu tompakane vario. Ngelek ditinggal menduan nangis kepejer-pejer dan mengatakan kenapa semua laki-laki sama. Ya standarmu ya dokno. Saya dulu itu menikah itu enggak masalah loh. Bener, saya menikah itu dengan laki-laki yang menurut saya adalah selevel. Kenapa? Karena kalau aku golek wong sing lebih sugih to aku mau wedi dinyek. Enggak. Kaya atau miskin, yang penting sehat, kerja keras. Saya memang dari muda saya selalu punya prinsip sama anak saya. Saya tidak akan mendoakan orang lain kaya, tapi saya akan mendoakan anak-anak sendiri kaya. Kaya dari mana sih? Berusaha, berdoa. Sekarang sama-sama 10 orang bekerja di Hong Kong. Tapi kenapa ada yang pulang tinggal nama, atau yang pulang malah punya penyakitan? Yang sukses cuma 2.
Lah yang lainnya kemana? Yang lainnya fokus untuk mencari kebahagiaannya masing-masing. Bener gak sih? Nomor WA Miss nggak masuk WA, nggak mungkin. Nomor saya ada WA-nya. Disimpan dulu, nah Markona. Orang mau simpen ya enek. Yang penting sesuk ngarit kuwi wis gawe aku merdeka. Iya. Gini loh, daripada kita sibuk-sibuk mencari validasi di media sosial. Karena saat ini tuh banyak sekali teman-teman itu harus lulus sensor media sosial. Terlihat ganteng, terlihat kaya, terlihat hebat. Itu media sosial. Media sosial. Kalian semuanya itu harus lulus sensor media sosial. Kalau saya enggak, Mbak. Hidup saya enggak ada standarnya media sosial. Aku pingin live your life, ora pingin live your life. Pingin ngising aku yo ngomong di kalian. Rek aku tinggi ngising. Ora tampet. Aku pingin ngentut yo ngentut, lah apa tampet. Oh, saya tidak perlu lolos sensor. Kalau kamu bilang Miss Yuni ki gila nih, ya ngalio. Saya tidak meminta kalian untuk spot saya. Wes apa enake ae. Ojo kukut dhisik Miss no. Ra ono sing telepon soalnya. Jadi memang seperti itu. Dan kalian itu sukanya drama. Pingin nangis-nangis aja, pingin marah-marah aja. Gak usah jaga image. Orang-orang sekarang itu lebih memprotek dirinya, memprotek dalam bahasanya, menjaga image-nya. Enggak saya enggak suka ya, saya bilang enggak suka, benci yang benci, daripada saya harus memendam rasa ini sendiri. Orang ngurus. Terus napa mboten? Hidup ini saya tidak perlu lolos sensor dari media sosial. Ya tergantung kalau kalian maunya seperti itu ya urusan kalian, tetapi saya secara pribadi saya tidak pernah berpikir harus menyenangkan orang lain.